Pak Ahmad. Oke. Bismillah. Gimana Bapak? Ya, saya ke kamera. Hah? Ke kamera? Ke sini saja. Oh iya. Yes. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesional, integritas, dan amanah. Nah, saya awali dengan salam itu merupakan salam trimatra kita. Kita harus secara profesional dan integritas serta menjaga amanah. Jadi itu. Kami dari Inspektorat 2, kebetulan saya sebagai Inspektur 2, sebagai salah satu eselon 2 di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Nah, kebetulan di sini kami membidangi pengawasan di Subsektor Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Jadi di sini kami melaksanakan audit. Selain daripada melaksanakan audit, kami juga melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Selain itu juga kami melaksanakan audit khusus, investigasi, review, pendampingan lain, serta konsultansi kepada auditi sebagai mitra kita, baik di Perhubungan Darat maupun di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Seperti misalnya pada saat melaksanakan tugas teman-teman di subsektor, kami dampingi, mereka minta pendampingan kepada kita secara profesional. Teman-teman auditor kita tunjuk dan kita turunkan untuk memberikan jaminan, untuk mendampingi. Samping itu kita mendapatkan tugas dari Menteri Perhubungan sesuai dengan SE 50 tahun 2015, kita mengadakan review terhadap HPS. Jadi terhadap investasi belanja modal sebelum dijalankan, dikirim ke kita HPS-nya untuk kita review. Alhamdulillah review dari bulan Januari sampai bulan Mei 2016, hasil penyelamatan keuangan negara di Inspektorat 2 untuk subsektor perkeretaapian ini sudah mencapai 540 miliar lebih. Alhamdulillah itu merupakan suatu prestasi, merupakan penugasan dari Inspektur Jenderal yang lebih memotivasi kita agar kita lebih profesional untuk memberi bantuan. Salah satunya adalah mereview, begitu juga untuk subsektor darat kita adakan review. Di samping itu tugas-tugas kita dalam keseharian langsung terjun ke daerah melaksanakan audit. Audit sudah sama-sama kita ketahui, membandingkan antara kondisi yang ada, kita sesuaikan dengan aturan kriteria yang ada. Nah, ini kita lakukan pembinaan. Teman-teman dari subsektor dalam keseharian setiap hari sering datang ke kita, berkonsultasi, meminta arahan-arahan ke kita bagaimana dalam melaksanakan tugas, memecahkan masalah bersama-sama kita, baik di kantor pusat, kalaupun itu harus diterjunkan auditor untuk memberikan bimbingan, kita tugaskan auditor ke daerah. Kebetulan pada saat Lebaran tahun 2016, alhamdulillah kita diberi kepercayaan juga dan ditugaskan juga oleh pimpinan Menteri Perhubungan dan Inspektur Jenderal untuk ikut serta membantu monitoring. Cuman kebetulan tugas kita dari inspektorat ini sebagai pengawasan, kami akan membantu di daerah menjamin bahwa pelaksanaan tugas oleh teman-teman subsektor itu dengan benar. Kami ingin menjamin, kami ingin memberikan arahan. Misalnya pada saat penugasan di bandara, di terminal, di stasiun, di pelabuhan, itu benar-benar teman-teman dalam melaksanakan tugas tersebut, melaksanakan tugas dengan benar. Pembagian tugas, jadi tidak menumpuk di satu tempat di pelabuhan, nanti di terminal kosong, di bandara kosong, jadi itu terbagi. Nanti fungsi dari Inspektorat Jenderal pada saat monitoring angkutan lebaran seperti itu di daerah. Samping itu pada saat pelaksanaan ramcek kemarin untuk subsektor perhubungan darat dan perkeretaapian, kami juga ikut serta dengan teman-teman melaksanakan audit keselamatan. Jadi ada audit keselamatan, ada pengujian sarana, pengujian prasarana dalam pelaksanaan ramcek tersebut. Begitu juga kita dalam hal SPM, standar pelayanan minimal. Kita evaluasi
dari tanggal 6 sampai tanggal 24 kemarin. Jadi kita bersama-sama dengan Subsektor Perkeretaapian dan Darat melaksanakan ramcek di daerah. Masih ada waktu dari hasil ramcek tersebut untuk melaksanakan perbaikan. Ramcek kemarin dari tanggal 6 sampai tanggal 24 secara keseluruhan terhadap 45.000 armada bis akap, 500 lokomotif, 1.500 kereta yang kita laksanakan ramcek di daerah secara keseluruhan. Setelah itu diadakan perbaikan-perbaikan atas hasil dari ramcek kita. Pada saat nanti angkutan lebaran dari tanggal H-12 sampai H+10 kita memang mengadakan ramcek secara sampling di daerah, baik di stasiun, terminal, dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan dari keseharian dari kita. Moto ataupun arahan ataupun masukan ataupun apapun dari Menteri Perhubungan bahwa lebih baik tidak berangkat daripada tidak pernah sampai kepada tujuan. Itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, arahan dari Menteri Perhubungan tersebut. Saya rasa itu tugas dari kita. Mudah-mudahan hasil karya dari kita, terutama dari kami sebagai Inspektur 2 dan Inspektorat 2, bisa memberikan kontribusi kepada Kementerian Perhubungan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Pak. Kami yang mantap.